Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Babul jud wa fi'lil ma'rufi wal iktsari minal khair fi syahri Ramadan wa ziyadati min dzalika fi asri al-awakhir min. Ya, kita belajar sebuah bab sikap dermawan, melakukan kebaikan dan memperbanyak berbuat baik di bulan puasa, bulan Ramadan, khususnya di 10 akhir daripada bulan Ramadan. Kita baca sebuah hadis dari Ibnu Abbas, pondok pesantren lain ya, Ibnu Abbas. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala. Apa artinya an Ibni Abbas? Wa an Ibni Abbas dari bapaknya, dari anaknya Abbas. Siapa anak Abbas? Abdullah bin Abbas. Loading dah nih. Ngantuk ada? Antum kok gak sholat tadi nampak? Di mana tadi? Tidur kok dibanggain. Jam berapa? Tadarusnya lama. Bulan puasa ini kebaikan dikali lipat 10 100. Ya, ada tadi ceritanya tadi di bab berapa tadi ya? Bulan puasa itu kebaikan dibalas 10 sampai 100 sampai tidak ada batasan lagi. 6. Mana tadi hadisnya ya? Mau dibaca hadisnya tidak? Coba dimulai dari apa anak? Babu ma yuqalu 'inda ru'yatil hilal. Doa saat melihat hilal. Apa yang dibaca ketika melihat hilal? Apa hilal itu? Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Ya betul, kemarin ya. Nah, hilal itu adalah tanda waktu masuk, tanda-tanda masuknya waktu ibadah Ramadan, puasa dilihat dengan hilal. Haji dimulai 1 Zulhijjah, puncaknya 10 Zulhijjah hari raya. Ya. Kalau kita melihat hilal, apa yang dibaca Yong? Dari Talhah bin Ubaidillah, an Talhata ibni Abu Ubaidillah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'al hilala. Dan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia melihat hilal, maka Nabi bersabda. Coba baca doa hilal ya. Ada sunnah ini. Wa ma'atakumur rasul fakhuzuh. Apa yang dibawa oleh Nabimu ambil, jangan dibuang, jangan sepele. Wa ma'atakumur rasul fakhuzuhu wa manahakum anhu fantahu. Wattaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, innallaha syadidul iqab. Diancam kita. Kalau kita tidak mau tahu, sepele dengan apa yang dibawa Nabi, apa yang dilarang Nabi, takwalah kamu. Apa takwa? Tarku maksiatillah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Itu takwa itu. Anta'mala li ta'atillah ala nurin minallah tarju sawaballah. Wa antatsraku maksiatillah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Yaitu takwa itu. Engkau beramal mengerjakan sesuatu ketaatan untuk Allah, ketaatan untuk Allah. Kita berbuat taat karena Allah.
di atas cahaya ilmu, mengharap pahala Allah yaitu surga, meninggalkan maksiat di atas cahaya karena takut. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Ya. Apa doanya? Allahumma baca doa hilal walaupun dah 3 hari ya. Dah 3 hari sekarang ya. Kalau kami dah 3 hari. Kalau antum kemarin ya 2 hari ya. Karena melihat hilalnya hari Senin. Tak dilihat pun Senin itu dah nampak. Karena hari Ahad itu 29 Sya'ban. Itu sudah kalau kita lihat kebetulan terlihat ya. Kalau umpama tak terlihat gimana? Apa yang antum lakukan kemarin? Dan genapkan bilangan Sya'ban 30. Sumu li ru'yatih. Antum jangan berislam abal-abal. Harus dengan ilmu ala nurin minallah. Tarju sawaballah. Engkau melakukan ketaatan kepada Allah itu di bawah cahaya Allah, mengharap pahala. Ada 3 orang, nanti 3 orang itu dia lebih awal untuk dinyalakan neraka untuknya. Siapa yang 3 itu? Pertama, orang yang beramal tidak ikhlas, apapun yang dilakukan tidak ikhlas. Ya, beramal tanpa ikhlas itu sama dengan beramal tanpa kepala. Orang tanpa kepala. Ikhlas itu kepala, ru'u. Ya, raisul a'mal an-niyah. Siapa itu yang 3? Yang pertama kali dimasukkan ke neraka orang alim qari, membaca Quran bukan karena mencari pahala, tapi ingin dikatakan orang yang pandai, ahli ilmu, ahli baca Quran. Orang yang sedekah, sedekahnya ingin dikatakan dermawan. Orang yang jihad ingin dijadikan, dibilang sebagai pemberani, pahlawan. 3 itulah. Apa yang kurang sama orang 3 ini? Niat ikhlas. Begitu juga antum. Kalau antum tidak ikhlas, percuma dalam ibadah. Ya, harusnya tarju sawaballah, itu orang takwa itu. Orang takwa itu tarju sawaballah. Apa tarju? Roja, tarju. Engkau berharap pahala pahala apa? Pahala surga. Antum datang kemari ini mengharap surga lah. Jangan karena uni. Jangan karena disuruh Abi, nanti tidak dapat pahala. Kemudian neraka itu pertama kali dinyalakan untuk 3 orang. Sebelum penyembah berhala, sebelum berhala-berhala itu dijadikan masuk neraka, dibakar. Orang yang 3 ini dulu. Apa yang pertama tadi? Apa yang pertama? Orang yang berjihad ingin dikatakan sebagai pahlawan, bukan i'la kalimatillah, bukan karena ingin menegakkan kalimat Allah yang mulia, i'la kalimatillah, tapi supaya dia dikatakan seorang yang pemberani, seorang dermawan, seorang yang jud, ya. Kemudian seorang yang alim, qori, dikatakan qori dia. Kalau gitu bohong kamu ini. Kamu beramal ini bukan karena aku, tapi karena ini, karena itu. Karena dikatakan ingin jadi pahlawan, karena ingin sebagai orang yang dermawan, karena orang yang ingin dibilang jadi qori, seorang alim. Ini dia. Diberikan ilmu bukan untuk berdakwah untuk Allah ya, tapi ingin menjadi orang alim, dikatakan alim. Ini tidak boleh. Dia lebih pertama sebelum penyembah berhala dan orang yang berhala-berhalanya sekalian dimasukkan ke jahanam. Ya, doa
ketika melihat hilal. Hilal itu bukan Ramadan aja, Bung. 12 bulan itu ada hilalnya. Apa hilal? Tanda masuk tanggal 1 bulan baru. Bulan berapa? 2B? Termasuk bulan Ramadan, bulan Syawal, ada hilal Syawal. Bulan Dzulqa'dah, ada bulan Zulhijjah, ada tanggal 1-nya. Tanggal 1 itu masuk hilal itu. Muharram ada 1 Muharramnya, hilalnya. Safar ada 1 Safarnya. Jumadil Awal ada tanggal 1 hilalnya juga. Jadi ketika kita melihat hilal dibaca Allahumma, ya Allah, ahillahu alaina bil amni wal iman. Apa artinya? Bahwa dari Tolha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu bahwasanya apabila Nabi melihat hilal beliau membaca doa, ya Allah, terbitkanlah bulan itu kepada kami dengan sentosa, dengan aman. Allahumma ahillahu, perlihatkanlah kepada kami, terbitkanlah kepada kami dengan sentosa hilal itu dan dengan keimanan, selamat dan Islam. Ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam. Rabbi wa rabbukallah hilalu rusdin wa khairin. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Nah, dari Tolha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau melihat hilal, beliau bersabda, apa tadi? Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam. Rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, terbitkanlah kepada kami hilal dengan aman dan iman, dengan selamat dan Islam. Rabb saya dan Rabbmu adalah Allah. Hilalu rusdin wa khairin. Ya, hilal sebagai petunjuk dan kebaikan. Ya, petunjuk apa tadi? Satu baru, tanggal 1 bulan baru. Nah, itu sebagai petunjuk. Qul hiya mawaqitu linnas. Hilal itu adalah yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya, katakanlah dia itu adalah mawaqit, adalah petunjuk waktu bagi manusia dan juga waktu masuk bulan Zulhijjah, 1 Zulhijjah. Karena kalau nggak dihitung nanti keliru. Tanggal 1-nya kapan, kok udah tanggal 10 langsung haji, gimana? Harus dimulai dari 1, 2 sampai 10. 1-nya itu yang perlu ditengok. Kapan startnya 1? Kalau meleset itu meleset pula tanggal 10 ya kan? Oke, sekarang kita belajar. Kalau tadi apa? Doa melihat bulan. Hilal ya. Bulan 1. Sekarang sampai jam berapa kita ini? Baru 15 menit. 10 menit lagi ya. Keutamaan sahur. Apa sahur itu? Makan pagi ya. Mana dalilnya kita makan sahur, ada? Tahu nggak? Kalau nggak tahu harus bertanya lah. Keutamaan bersahur dan mengakhirkan sahur, wa ta'khiri. Utama itu di akhir sahur, di waktu sahur. Apa sahur itu? Antara terbit fajar kadzib dengan fajar shadiq. Ya.
Fajar sodik itu, kadzib itu, itulah waktu sahur masuk. Sahur itu. Ya, waktu yang terbaik itu antara fajar kadzib dengan fajar sidik. Ya, fajar sidik itu azan subuh sudah masuk. Itu tidak boleh lagi sahur, haram sahur. Ya. Kalau fajar kadzib itu haram azan subuh atau sholat subuh, tapi halal untuk bersahur. Awal masuk sahur itu di azan pertama. Di sini azan berapa kali? Sekali aja. Sunnahnya itu 2, karena azan Assalatu wassalamu alaikum. sudah ada itu. Oh, ini kan assalatu wassalamu alaikum. Salatu wassalamu alaikum. Coba tanya dalilnya mana? Apa begitu disuruh sholawat? Gak ada. Yang ada itu sholat malam. Ya, sholat tahajud orang kalau di luar Ramadan. Kalau ini sholat ya tarawih. Tarawih itu bisa di akhir Ramadan, di akhir waktu boleh. Atau dari awal sejak Isya, habis Isya sampai menjelang sahur. Jadi disunnahkan untuk mengakhirkan waktu sahur sekitar 20 menit atau 30 menit paling lama. 30 menit menjelang azan subuh, waktu fajar, sholat subuh. Wa takhir itu keutamaannya, keutamaan bersahur dan mengakhirkan waktunya malam yakhsha tulu'il fajar. Malam yakhsha tulu'al fajri, selama tidak terlambat, selama tidak khawatir masuk waktu subuh, boleh diakhirkan. Tapi kalau sudah masuk subuh tidak boleh lagi makan, itulah menahan. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Ini keutamaan bersahur. Bersahurlah kamu. Ya, kata Rasulullah SAW, bersahurlah kalian. Sesungguhnya di dalam sahur tadi ada keberkahan. Apa berkah? Berkah itu apa? Berkah dawamul khair. Apa dawamul khair? Kebaikan yang terus menerus, itu berkah. Ada kebaikan-kebaikan. Apa kebaikan sahur menurut ente? Ente semangat hidup kan? Coba nak sahur, loyo nak. Makanya disuruh Sahurannya masih agak loyo. Ente makan apa sebanyak? Kurma diperbanyak ya. Nabis, tahu nabis? Air nabis itu kita rendam setelah mau tidur kan? Jam-jam 10 atau jam 11 direndam. Nanti kita suwer-suwer dagingnya, buang apanya, bijinya kan. Direndam dalam gelas besar dalam mok. Airnya itu diminum sama saripatinya itu juga, ampasnya juga. Itu bisa mengalahkan sahur ente. Nggak makan pun, bahkan makan lemas kita. Terlalu ngeh kita, nggak enak rasanya, nggak bisa tidur, nggak enak, nggak nyaman. Tapi korma itu aja, 1 biji korma itu sama dengan sepiring atau setengah piring makan sebenarnya. Apalagi 5 atau 10 atau 15, itu enak kali, nyaman sekali. Amit tadi menggerinda apa namanya, membabak rumput masjid. Istirahat sebentar, sholat, kemari lagi, mengajar lagi, nggak terasa lapar. Padahal getaran apa tuh rumput tuh lumayan tuh, menerjang dia kalau rumput keras. Dengan berkah korma, sahur korma, tasahharu fa inna fis sahuril barakah. Ini deh, ente tengok nih. Hadisnya hadis riwayat Bukhari Muslim ini.
dari Anas radhiyallahu anhu Nabi bersabda, makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam makan sahur itu terdapat berkah. Sahur yang paling bagus apa? Korma. Ada di sini berbuka dengan korma, makan sahur dengan korma pun masih bagus juga. Ada di rekaman, tengok aja di YouTube nanti. Apa yang sunnah untuk berbuka itu ada sama Nabil dan sama si Hafiz. Hadis yang kedua, bab fadlus sahur ya. Dari Zaid bin Sabit, an Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu qala tasahharna ma'a Rasulillah. Zaid bin Sabit berkata ya, tasahharna, kami bersahur bersama Rasulullah SAW. Tsumma qumna ila shalah. Qila kam kana bainahuma, qal qadru 50 ayatan, muttafaqun alaih. Dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, ia berkata, kami makan sahur bersama Rasulullah. Kemudian kami bangun melaksanakan sholat subuh waktunya ya. Ada berapa? Seseorang bertanya, berapa lama sahur Rasulullah? Yuk. Sahur Rasulullah itu hanya berapa lama? Berapa ukurannya? Pernah ditanya oleh orang, berapa lamanya antara azan pertama dengan azan kedua? Fajar kadzib dengan fajar shadiq. Itulah waktu sahur yang afdal. Berapa lama itu? Menjelang azan subuh itu berapa lama? Sekitar qadru 50 ayatan. Berapa lama kira-kira? Dikatakan antara azan pertama dan azan kedua itu sekitar 50 ayat. Berapa lama 50 ayat? Kurang lebih 30 menit. Ya, kalau bacaan cepat 30 menit. Kalau lambat ya 40 menit ya. Itulah lamanya. Menjelang waktu azan itu ente bersahur itu paling afdal ya. Ngerti? Itu keutamaan sahur dan mengakhirkan waktu sahur. Jangan jam 3. Jangan jam 12. Ada yang jam 11 ya. Menjelang habis sholat isya, sholat tarawih langsung biasa makan sahur dia niat. Ini dah afdal ini. Yang afdal kapan waktunya? 50 ayat sebelum azan subuh. Ini ditanya oleh orang ya, kam kana bainahuma ya. Apa kata Zaid bin Sabit? Ia berkata, kami bahkan sahur bersama-sama Rasulullah, kemudian kami bangun melaksanakan sholat. Ada seorang yang bertanya, berapa lama antara sahur dengan sholat itu? Makan sahur dengan sholat itu, dia menjawab seukuran bacaan 50 ayat. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muadzanan ya, muadzanan. Dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maqal kana li Rasulillah, adalah Rasulullah memiliki 2 orang muadzin. Ya. Berapa orang muadzin Rasulullah? 2. Muadzinani. Kana li Rasulillah, adalah Rasulullah ini punya muadzin 2 orang. Siapa namanya? Bilalun wa ibnu Ummi Maktumin. Bilalun, seorang Bilal, namanya Bilal, seseorang yang bernama Bilal, dan seorang yang bernama anak laki-laki Ummi Maktum. Ya, anak laki-laki ibu yang buta, Ummi Maktum ya, Abdullah bin Ummi Maktum. Maka Rasulullah SAW bersabda, Inna Bilalan yu'adzinu bilail, fakulu washrabu hatta yu'adzina ibnu Ummi Maktum. Apa artinya? Sesungguhnya Bilal itu mengumandangkan azan di malam hari ya, azan fajar kadzib, belum masuk waktu subuh ini. Fakulu washrabu, maka makan dan minumlah kalian
hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum, sampai si Abdullah bin Ummi Maktum mengumandangkan azan yang kedua. Jadi Bilal khusus azan berapa? Azan pertama. Ummi Maktum azan kedua. Azan kedua ada masuk subuh apa belum? Azan kedua udah masuk belum? Ya udahlah, berapa kali azan? 3 kali. Nah, azan pertama itu belum masuk waktu, halal untuk makan dan minum. Azan kedua sudah masuk subuh, haram untuk makan. Udah imsak, makan juga ya batal, nggak puasa berarti dia. Jadi azan siapa yang nggak boleh lagi makan? Azan Abdullah bin Ummi Maktum. Berapa? Muazin Rasulullah dulu zamannya 2. Jadi orang yang sholat subuh azan sekali itu sama dengan Rasulullah apa enggak? Hah? Menyelisih sunnah berarti dia ya? Lalu bidah berarti dia? Pahaman baru. Kalau umat Rasulullah ikut sunnah lah. Ente sebagai umat Rasulullah apa enggak? Wajib ente untuk mendakwahkan sunnah. Orang yang ahlu sunnah dipanggil dia untuk minum di telaga Haud, di telaga Nabi nanti di akhir di padang mahsyar. Sebelum masuk surga disuruh minum. Siapa yang minum telaga Haud itu tidak akan haus selamanya. 50.000 tahun berdiri. Coba ente bayangkan berapa lamanya itu huru hara ya. Belum lagi sidang. Menunggu datangnya Allah ke sidang aja 50.000 tahun huru haranya. Kemudian satu persatu disidang, ditanyain detail. Ya, berapa lama nunggu sebanyak ini manusia dari awal sampai akhir? Haus nggak tuh? Haus. Bukan main hausnya. Ya, ada orang yang dilarang oleh malaikat disuruh minggir ya. Kata Nabi, ya malaikat, jangan engkau halau itu umatku. Apa jawab malaikat? Kamu tidak tahu apa yang dia perbuat setelah engkau. Kamu meninggal, dia mengada-ngada yang baru, mengadakan bid'ah dia. Ya, melakukan kebid'ahan dia. Ngapain pula kau suruh dia untuk minum? Oh begitu ya malaikat. Aku nggak tahu, ketika aku hidup aja aku tahu. Kalau aku mati aku mana tahu lagi. Oh kalau begitu suhkan fasuhka, kata Nabi. Menjauh dan menjauhlah kau. Orang apa tadi? Orang yang melakukan kebid'ahan. Itu orang yang tidak mau mengikut sunnah itu dia terhalang untuk minum di telaga Haud, telaga Rasulullah yang cawannya itu aja sebanyak bintang di langit, luasnya seluas gurun pasir. Berapa luasnya itu? Dari Son'a sampai kemana ada ukurannya, aku lupa. Wallahu a'lam. Ya. Terakhir, ya kita ulang lagi artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya berkata Rasulullah SAW mempunyai 2 orang muadzin memanggil azan subuh, yaitu Bilal dan Ummi Maktum. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Bilal itu mengumandangkan azan pada waktu malam, fajar kadzib. Maka makan dan minumlah kalian sampai azan Ibnu Maktum dikumandangkannya, sampai Abdullah bin Ummi Maktum mengumandangkan azan subuh di fajar shadiq, ya. Dan jarak kedua azan itu hanya sekadar ukuran turunnya yang pertama dan naiknya yang kedua. Berapa itu? 50 ayat. Kami makan sahur bersama-sama Rasulullah, kemudian kami bangun melaksanakan sholat. Ada seorang bertanya, berapa lama antara sahur dan azan? Dia menjawab seukuran 50 bacaan ayat. Ya. Oke. Wan Amr bin As, dari Amr bin As radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahar. Apa artinya? Beda antara puasa orang Yahudi, orang Nasara, ahli kitab. Apa bedanya puasa? Puasa orang Yahudi dengan orang Islam apa? Puasa orang Nasara, Kristen dengan Islam apa? Kamu kira orang Yahudi sama orang Nasara nggak puasa? Puasa juga dia. Makanya kama kutiba alal ladzina min qablikum kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atasmu puasa. Sebagaimana diwajibkan juga puasa kepada orang sebelummu. Siapa orang sebelummu, Yom? Yahudi dan Nasara. Bagaimana puasanya? Beda antara puasa orang Yahudi dan Nasara itu adalah aklas sahur, aklatus sahari. Apa artinya? Makan sahur. Ya, memakan makanan yang namanya sahur. Itu bedanya. Orang ahlul kitab nggak pakai sahur dia, Yom. Yahudi dan Nasara puasanya langsung puasa gitu, nggak ada makan dia. Maka kita jangan serupa. Kita harus berbeda, kata Nabi. Ya, khaliful Yahud, khalifun Nasara, khalifu ahlul kitab. Kamu harus menyelisihi peribadahan ahlul kitab. Karena ahlul kitab itu maghdub waladhdallin, ya, maghdubun alaihim waladhdallin. Itu ahlul kitab cirinya. Mereka dimurkai oleh Allah.